Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, coba kita baca di sini. Dia bilang, research scientist reports that mice will live an average of 40 months when their diets are sharply restricted and then enriched with vitamins and proteins. Assuming that the lifetimes of such mice are normally distributed with standard deviation of 6.3 months, find the probability that a given mouse will live between 37 and 49 months. Oke. Nah, coba di sini ini tuh soal cerita buat soal distribusi normal. Coba di sini diketahui apa aja. Di sini dia bilang the lifetimes of such mice are normally distributed. Oke. Berarti X-nya ini ya. X-nya ini berdistribusi normal. Dengan X-nya ini apa? X-nya ini kita definisikan sebagai ini lifetimes of mice. Lifetime of mice yang ini ya, of mice yang their diets are sharply restricted dan enriched with vitamins and proteins. Oke, nah ini sih variabel acak X kita berdistribusi normal dengan mu sama variansinya berapa. Dia bilang di sini mereka si X-nya ini, si lifetime of mice ini itu average of 40 months. Ya udah, berarti kan ini mu-nya ya. Ini mu-nya gitu. Berarti mu-nya 40. Terus si variansinya, oke, nih standard deviation-nya 6,3. Berarti kan variansinya 6,3 kuadrat, ya kan? 6,3 kuadrat. Gini, oke. Nah, terus di sini ditanya apa? Find the probability that a given mouse will live between 37 and 49 months. Berarti di sini kita nyari probabilitas X-nya itu di antara 37 sampai 49 gitu. Gini, oke. Nah, lagi-lagi kita di sini standarisasi dulu karena di sini dia min-nya bukan 0 dan si variansinya juga bukan 1. Jadi di sini kita standarisasi dulu pakai cara yang sama kayak tadi. Berarti di apa ini? Kita kurang sama min-nya dan dibagi sama standar deviasinya. Berarti probabilitas 37 dikurang sama mu-nya. Mu-nya ini berarti kan 40 ya. 40 dibagi sama standar deviasinya 6,3. Oke, lebih kecil dari X dikurang mu dibagi ini terus lebih kecil dari 49 dikurang 40 dibagi 6,3 kayak gini ya. Oke. Nah, ya udah deh kita hitung nih pakai kalkulator. Ini kan jadi sama dengan probabilitas. Nah, ini tuh hasilnya jadi sama dengan sekitar min 0,476. Oke. Terus ini berarti udah jadi Z ya. Udah jadi normal standar. Kayak lebih kecil dari, nah ini tuh hasilnya jadi 1,43. Oke. Nah ya deh, kalau misalkan udah kayak gini, bisa kita cari deh pakai tabel distribusi normal yang kayak biasa. Nih kita ubah dulu ya. Berarti kan ini probabilitas Z lebih kecil dari 1,43 terus dikurang sama probabilitas Z lebih kecil dari min 0,476. Oke, pertama dari yang 1,43 dulu. Coba di sini kita cari yang 1,43. 0,9236 ya. Oke. Terus yang min 0,476 ada di sekitar 0,3192.
Oke, nah ini tuh hasilnya jadi sama dengan 0,06080. Oke, yaudah deh, selesai. Oke, coba di sini kita baca soalnya. Di sini dia bilang sebuah koin dilemparkan sebanyak 400 kali. Terus kita disuruh nyari probabilitas dapat lebih kecil dari 176 atau lebih banyak dari 227 bagian kepala. Oke, berarti kan kalau misalkan aku tulis, kita nyari ini ya, probabilitas X-nya ini lebih kecil dari 176 atau lebih besar dari 227. Ini ya. Ini. Yang mana ini berarti ekuivalen dengan kita nyari probabilitas X lebih kecil dari 176 karena atau ya, berarti kan ditambah probabilitas X lebih besar dari 227. Ini. Nah, terus coba kita lihat di sini X-nya tuh berdistribusi apa. Di sini kita ngedefinisiin X-nya tuh sebagai apa? Sebagai kejadian munculnya kepala, ya kan? X itu adalah kejadian munculnya kepala. Nah, itu cocoknya distribusi apa coba? Kan kalau misalkan bukan muncul kepala, itu kan munculnya ekor. Jadi kemungkinannya cuma ada 2 doang outputnya, antara kepala atau ekor. Berarti X-nya itu berdistribusi di binomial dong, ya kan? X-nya itu berdistribusi binomial. Gini. Dengan parameternya apa aja? Coba dari P-nya, karena di sini kan koin, terus di sini nggak ada keterangan apa-apa ya. Jadi seharusnya masing-masing probabilitas munculnya kepala sama ekor itu 0,5. Oke, terus N-nya berapa? N-nya ini sama dengan N-nya, karena di sini dilempar 400 kali, berarti N-nya itu sama dengan 400. Gitu. Nah, ini kan besar banget ya, N itu sama dengan 400. Di sini kita mau belajar caranya pakai pendekatan distribusi normal. Oke, jadi di sini kita bawa ke distribusi normal. Jadi X-nya itu distribusi normal. Jadi kita pakai deketin ke distribusi normal, dimana mu sama variansinya apa? Nah, coba kita cari min sama variansinya. Kan distribusi binomial min sama variansinya apa aja? Distribusi binomial itu min-nya itu N dikali P, yang mana di sini tuh sama dengan 400 dikali 0,5. 400 dikali 0,5 itu berarti 200 gitu. Nah, terus ini variansinya ini sama dengan N dikali P dikali 1 min P, yang mana berarti kalau di sini itu sama dengan 400 dikali 0,5 dikali 1 dikurang 0,5, berarti dikali 0,5, yang mana itu tuh bakal sama dengan 100. Ya, sama dengan 100. Ini. Nah, ya udah, berarti kita dapat ini X-nya kita deketin ke distribusi normal dengan parameternya mu sama dengan 200. Ini aku tulis gini ya. Terus sigma kuadratnya alias variansinya sama dengan 100. Oke. Nah, langsung aja kayak biasa. Berarti kalau misalnya kita mau nyari ini dengan X itu distribusi normal, biasanya kan kita pakai apa? Pakai tabel ya. Tapi biar kita bisa pakai tabel harus distribusi normal standar. Nah, biar distribusi normal standar harus diapain? Harus distandarisasi. Gitu. Ya udah, kita standarisasi. Oke, jadi sekarang di sini kita standarisasi dulu. Standarisasi. Oke, standarisasi kayak biasa. Berarti kan ini sama dengan probabilitas X dikurang mu per ini sigma dikurang lebih kecil dari. Nah, di sini karena kita pakai pendekatan distribusi diskret ke distribusi kontinu, jadi ada faktor koreksi di bagian nyari probabilitasnya. Jadi di sini harusnya 176 itu jadi 175,5 gitu. Nah, dikurang mu, aku langsung aja kali ya tulis mu-nya kan 200, berarti dikurang 200
habis itu dibagi sama si nah ini kan dibagi sama ini ya, standar deviasi. Nah standar deviasinya berarti berapa? Standar deviasinya berarti sama dengan akar 100, berarti sama dengan 10 tuh, berarti ini dibagi 10. Oke, itu ditambah sama probabilitas ini juga ya, X dikurang mu dibagi standar deviasi lebih besar dari 227 dikurang, nah ini yang harusnya 227, maaf, ini kan ada faktor koreksi jadi kita tambah sama 0,5 jadi 227,5 gitu. Nah terus dikurang sama 200 dibagi sama 10. Oke, nah ini hasilnya bakal jadi sama dengan probabilitas. Nah ini berarti udah jadi normal standar ya, jadi Z terus lebih kecil dari, nah ini hasilnya bakal jadi sama dengan min 2,45. Oke, nah terus ditambah sama probabilitas, nah ini juga ya, ini udah jadi Z lebih besar dari, nah ini hasilnya bakal jadi 2,75 kayak gitu. Nah terus ya udah kan berarti jadi sama dengan, nah langsung aja kita bisa pakai tabel distribusi normal dengan ini Z-nya min 2,45. Oke, ini kalian bisa cari aja min 2,45 di sini tuh sama dengan 0,0071. Oke, nah terus ditambah sama probabilitas Z lebih besar dari 2,75. Nah karena kan kita harus bikin dia jadi kurang dari ya kalau mau pakai tabel, berarti di sini kita ubah dulu. Ini kan bisa aku tulis jadi 1 dikurang probabilitas Z kurang dari 2,75 gini ya gitu. Ini ada berarti ya 0,71 ditambah 1 dikurang, nah ini berapa nih, kita bisa pakai tabel juga. Kalau misalkan 2,75 itu jadi 0,997. Oke, yang mana ini hasilnya bakal jadi sama dengan 0,0101 gitu. Nah udah deh, jadi kita dapat probabilitas X lebih kecil dari 176 atau X lebih besar dari 227 itu sama dengan 0,0101. Oke, di sini coba kita baca. Di sini dia bilang waktu yang diperlukan untuk seorang mahasiswa FMIPA yang dipilih secara acak untuk menyelesaikan satu soal UTS adalah X menit, di mana X diketahui berdistribusi normal dengan min-nya itu 14 dan variansinya belum diketahui. Terus diketahui juga bahwa 10% mahasiswa FMIPA membutuhkan waktu kurang dari 12 menit untuk menyelesaikan satu soal UTS. Oke, ini soal cerita ya. Coba kita jabarin dulu apa aja yang diketahui. Oke, pertama diketahui X-nya ini mendefinisikan apa sih? X ini adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan satu soal UTS. Di mana ini X itu menit ya. Nah, dia bilang itu X itu berdistribusi normal. Berdistribusi normal dengan min-nya berapa? Min-nya 14, terus variansinya belum diketahui. Oke, aku tulis kayak gini dulu. Gini. Nah, terus diketahui lagi apa? Diketahui bahwa 10% mahasiswa FMIPA membutuhkan waktu kurang dari 12 menit untuk menyelesaikan satu soal UTS. Nah, ini kan berarti aku bisa tulis kayak gini ya. Nih, waktunya kurang dari 12 menit. Yang mana tadi kan ini udah kita definisin sebagai X. Jadi X kurang dari 12 itu proporsinya ada 10% alias 0,1. Berarti aku bisa tulis kayak gini. Probabilitas X alias waktunya itu kurang dari 12 itu sama dengan 10% alias 0,1 gitu. Oke, diketahui dua ini. Nah, terus kita disuruh nyari varians. Nah, yaudah coba kita bedah aja di sini. Kita bisa ngapain nih di sini? Kan biasanya kita harus standarisasi dulu ya. Kalau misalkan si distribusi normalnya ini belum
standar gitu. Lihat ini minnya tuh 14. Padahal kalau misalkan standar harusnya 0. Yaudah di sini kita bawa dulu ke distribusi normal standar, kita standarisasi. Nah, gimana caranya kemarin? Oke, berarti kan kayak gini ya. Probabilitas X kurang dari 12 sama dengan probabilitas. Ya aku langsung aja ya. X-nya berarti habis kita standarisasi kan nanti jadi Z, ya kan? Harusnya nanti 12 terus dikurang sama mu, dikurang sama si standar deviasinya. Oke, ini berarti sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari 12 dikurang, nah mu-nya tadi 14 dibagi sigma. Oke, yang mana ini berarti jadi sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari min 2 per sigma. Yang mana ini hasilnya sama dengan berapa tadi? Ini hasilnya sama dengan 0,1. Ini sama dengan 0,1. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar ya buat nyari nilai Z untuk probabilitas yang udah diketahui. Nah, di sini udah diketahui nih 0,1. Nah, kita cari ininya gitu berdasarkan ini hasil probabilitasnya 0,1. Ya udah kita cari di tabel statistik 0,1. Oke, kita cari 0,1. 0,1 di sini tuh yang paling mendekati ini ya. Ini yang paling mendekati 0,1. Yang mana ini tuh ketika Z-nya sama dengan min 1,28 gitu. Ya udah, jadi kita dapat si nilai ini itu sama dengan min 1,28 gitu. Udah, jadi buat nyari ini tinggal kita selesain aja persamaannya. Berarti kan min 2 per sigma itu hasilnya sama dengan min 1,28. Gini kan. Ya udah. Berarti sigma sama dengan ada alias standar deviasinya ya, mungkin aku ngomongnya itu sama dengan min 2 per min 1,28. Yang mana ini sama dengan 1,5625. Oke, kita dapat standar deviasinya. Nah, yang ditanya varians. Varians itu kan berarti ini kan sigma kuadrat gitu. Nah, kita udah dapat sigmanya. Berarti buat nyari sigma kuadratnya alias variansnya, tinggal kita kuadratin aja dong. Berarti sigma kuadratnya itu sama dengan ini 1,5625 kuadrat. Kayak gini. Ya dah, yang mana ini tuh hasilnya sama dengan 2,44 gitu. Ada deh, jadi kita dapat variansnya itu sama dengan 2,44 begitu. Oke, masih soal yang tadi, tapi kita masuk ke anak soal yang selanjutnya. Di sini dia nanya berapa persen mahasiswa yang dapat menyelesaikan satu soal UTS antara 10 sampai 15 menit. Oke, berarti kan di sini dia nanya probabilitas X-nya itu di antara 10 sampai 15. Kayak gini. Nah, ya udah. Di sini berarti pertama kita apain dulu? Kita standarisasi dulu. Kita standarisasi jadi kayak gimana? Berarti kan jadi sama dengan probabilitas. Berarti ini 10 dikurang sama mu-nya tadi kan kita dikasih 14. Habis itu per sigmanya tadi berapa? Sigmanya itu kan tadi 1,5625. Terus lebih kecil dari, nah ini X-nya nanti udah diubah jadi Z. Lebih kecil dari, nah ini 15 dikurang 14 dibagi 1,5625. Kayak gini. Yang mana ini jadi sama dengan probabilitas ini tuh jadi min 2,56. Terus ini hasilnya jadi
0,64. Oke. Nah, ini kan berarti sama dengan probabilitas Z kurang dari 0,64 dikurang sama probabilitas Z kurang dari min 2,56. Gini ya. Oke. Nah, yaudah. Ini kita cari satu-satu. Nah, ini nanti kalian bisa aku udah contohin ya cara pakai tabel normal. Ini tuh hasilnya bakal jadi approximately 0,7389. Oke. Habis itu ini itu 0,0052. Oke. Ini sama dengan 0,7337. Oke, yaudah. Terus yang ditanya ini berapa persen? Udah tinggal diubah aja jadi persen. 0,7337. Berarti kan kalau dijadiin persen jadi sama dengan 73,37%. Gitu. Selesai deh.